Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Juliana Kristina Manurung. Saya dari kelas reguler 2 18B. Saya akan memaparkan dengan singkat karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pola Peresepan Antibiotik pada Pasien Polianak dengan Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut di Rumah Sakit Kartika, Jakarta Timur. Adapun latar belakang dari KTI saya yaitu penggunaan antibiotik dan penyakit infeksi merupakan masalah terbanyak yang dihadapi oleh negara yang sedang berkembang, termasuk di Indonesia. Jumlah korban yang meninggal karena infeksi masih menduduki peringkat teratas pada tahun 1998 di antara penyakit lain yang menyerang penduduk Indonesia. Infeksi saluran pernapasan merupakan salah satu penyebab kematian anak-anak di bawah umur 5 tahun. Di negara-negara maju, infeksi saluran pernapasan merupakan penyebab pertama morbiditas atau keadaan sakit, sehingga sekitar 20% konsultasi kesehatan dan ada sekitar 30% tidak masuk kerja dan 75% peresepan semua penggunaan antibiotik. Infeksi saluran pernafasan pada anak sering sekali berkaitan dengan infeksi virus, dan sekitar 40-60% di antaranya peresepan pada antibiotik dan jenis antibiotik antar rumah sakit yang berbeda. Meminimalkan penggunaan antibiotik yang diberikan kepada anak sangat dianjurkan, namun biasanya diberikan kepada infeksi saluran pernapasan yang ringan. Hal ini meliputi salesma, pengeluaran cairan hidung, faringitis, dan bronkitis pada anak kecil. Pemberian antibiotik pada keadaan demam saja atau tanpa tanda klinis infeksi serius yang lain akan mengakibatkan penggunaan antibiotik secara luas tanpa bermanfaat dan memiliki resiko efek samping yang besar, serta meningkatkan resistensi antibiotik. Resistensi ialah suatu sifat tidak tertanggungnya kehidupan sel mikroba oleh antibiotik tersebut. Sifat ini merupakan suatu mekanisme alamiah untuk bertahan hidup. Adapun perumusan masalah, pokok permasalahan pada penelitian ini adalah pola penggunaan antibiotik yang meliputi pola peresepan dan ketepatan dosis pada pasien polianak, penderita infeksi saluran pernapasan akut di Rumah Sakit Kartika, Jakarta Timur. Di sini tujuan penelitiannya untuk mengetahui gambaran mengenai pola peresepan penggunaan antibiotik dan apa saja antibiotik yang diresepkan pada pasien polianak dengan penderita infeksi saluran pernapasan akut dari segi dosis dan lama penggunaan antibiotik tersebut. Ada beberapa manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi peneliti, yaitu untuk lebih memahami sistem peresepan yang ada pada pelayan polianak di Rumah Sakit Kartika, Jakarta Timur. Yang kedua, manfaat bagi instansi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran pada tenaga kerja farmasi dan dokter mengenai pola peresepan penggunaan antibiotik pada pasien polianak di Rumah Sakit Kartika, Jakarta Timur dari segi dosis dan lama penggunaan obat antibiotik. Diharapkan setelah adanya penelitian ini, masyarakat lebih paham untuk tidak menggunakan antibiotik dengan sembarangan tanpa anjuran dokter untuk pasien anak. Saya masuk materi antibiotik. Menurut Goodman-Gilman, dalam arti sebenarnya, antibiotik merupakan zat antibakteri yang diproduksi oleh berbagai spesies mikroorganisme, yaitu bakteri, virus, dan jamur, yang dapat menekan pertumbuhan dan dapat membunuh mikroorganisme lainnya. Penggunaan antibiotik secara umum dan meluas pada penggunaan antibiotik sintetik seperti sulfonamid dan quinolone. Ada beberapa golongan antibiotik. Yang pertama, golongan penisilin. Yang kedua, golongan cefalosporin dan cefamycin. Yang ketiga, golongan tetrasiklin. Yang keempat, golongan makrolida. Yang kelima, golongan aminoglikosida. Yang keenam, golongan sulfanimida dan trimetoprim. Yang ketujuh, golongan lain-lain. Sekarang masuk materi ISPA.
Infeksi saluran pernapasan akut, yaitu ISPA, adalah infeksi di saluran pernafasan yang menimbulkan gejala batuk, pilek, disertai dengan demam. ISPA sangat mudah menular dan dapat dialami oleh siapa saja, terutama anak-anak dan lansia. Sesuai dengan namanya, ISPA akan menimbulkan peradangan pada saluran pernafasan, mulai dari hidung hingga paru-paru. Kebanyakan ISPA disebabkan oleh virus. Walaupun demikian, ISPA dapat sembuh dengan sendirinya tanpa pengobatan khusus ataupun antibiotik. Penyebab ISPA. Penyebab ISPA adalah infeksi virus atau bakteri pada saluran pernafasan. Walaupun lebih sering disebabkan oleh infeksi virus, ada beberapa jenis bakteri yang juga bisa menyebabkan ISPA, yaitu Streptococcus, Haemophilus, Staphylococcus aureus, Corynebacterium diphtheria, Mycoplasma pneumoniae, dan Chlamydia. Penularan virus atau bakteri penyebab infeksi saluran pernapasan akut dapat terjadi melalui kontak dengan percikan air liur orang yang terinfeksi. Virus atau bakteri dalam percikan liur akan menyebabkan melalui udara, masuk ke hidung atau ke mulut orang lain. Gejala ISPA. Seseorang yang terserang penyakit ISPA akan mengalami beberapa gejala yang mudah dideteksi. Gejala ini merupakan hasil dari reaksi atau respon sistem pertahanan tubuh terhadap bakteri atau virus yang masuk. Beberapa gejala ISPA yang paling sering terjadi diantaranya sebagai berikut. Kesulitan bernafas karena dada terasa sesak dan sempit. Penurunan fungsi paru-paru. Bersin-bersin dalam frekuensi yang sangat sering. Hidung berair dan tersumbat, terkadang disertai dengan rasa panas. Badan terasa lemas, demam tinggi dan menggigil. Menurunnya kadar oksigen dalam darah. Sekarang masuk materi anak. Anak merupakan individu yang unik karena faktor bawaan dan lingkungan yang berbeda. Maka pertumbuhan dan pencapaian kemampuan perkembangannya juga berbeda. Tetapi tetap akan menuruti patokan umum. Sehingga diperlukan kriteria sampai beberapa jauh keunikan seorang anak tersebut. Apakah masih dalam batas-batas normal atau tidak. Penggolongan masa anak-anak menurut The British Pediatric Association atau singkat dengan BPA pada tahun 2003. Yang pertama neonatus, umur awal kelahiran sampai 1 bulan. Bayi umur 1 bulan sampai 1 tahun. Anak 1 tahun sampai 12 tahun. Sedangkan remaja umur 12 tahun sampai 18 tahun. Sekarang masuk materi peresepan. Resep ialah suatu permintaan tertulis dari dokter gigi atau dokter hewan kepada apoteker untuk membuat obat dalam bentuk sediaan tertentu dan menyerahkannya kepada pasien. Prinsip dari peresepan rasional adalah adanya elemen-elemen yang esensial untuk penggunaan obat yang efektif, aman, dan ekonomis. Peresepan yang rasional memiliki kriteria antara lain. 1. Indikasinya tepat. 2. Obatnya yang tepat. 3. Pasien yang tepat. 4. Dosis dan cara penggunaan yang tepat. 5. Informasi yang tepat. 6. Evaluasi dan tindak lanjut yang tepat. Kemudian metode penelitiannya. Penelitian ini merupakan metode kualitatif deskriptif atau pengambilan data di resep polianak dan dari instalasi farmasi pada Januari sampai Juli 2021 di Rumah Sakit Kartika Jakarta Timur. Adapun kerangka konsepnya yaitu rawat jalan terbagi dari beberapa poli, yaitu poli anak ataupun poli lainnya. Di poli anak nanti akan membahas tentang ISPA, resep, dosis, sampai ke sampel, di mana sampelnya tentang tepat obat dan dosis. Definisi operasional. Variabelnya lembar resep, yaitu lembar resep yang dimaksud adalah jumlah resep yang terdapat tentang nama obat antibiotik
yang ditulis untuk pasien polianak di Rumah Sakit Kartika, Jakarta Timur. Variabel yang kedua ada nama obat. Nama obat antibiotik merupakan nama-nama obat apa saja yang diresepkan dan masuk dalam penelitian di polianak di Rumah Sakit Kartika, Jakarta Timur. Yang ketiga, variabel dosis. Dosis merupakan takaran yang ditulis dalam resep anak tersebut. Variabel yang keempat, lama pemberian, yaitu lama obat antibiotik yang akan dikonsumsi sesuai diagnosa dari dokter polianak. Adapun beberapa variabel keempat tersebut berskala nominal. Lokasi dan waktu penelitian dilakukan di Rumah Sakit Kartika Jakarta Timur selama bulan Januari sampai Juli 2021. Di sini cara prosedur penelitiannya. Yang pertama, penelitian ini dimulai dengan meminta izin tertulis dari instansi pendidikan ke instansi di Rumah Sakit Kartika Jakarta Timur. Yang kedua, setelah izin diberikan, maka peneliti akan melakukan observasi atau pengamatan langsung terhadap penggunaan antibiotik di Rumah Sakit Kartika Jakarta Timur. Yang ketiga, hasil observasi selanjutnya akan disesuaikan dengan lembar observasi yang telah disiapkan terlebih dahulu. Yang keempat, data yang diperoleh kemudian dikumpulkan lalu dilakukan analisis data. Kemudian populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah semua resep poli anak di instalasi farmasi di Rumah Sakit Kartika Jakarta Timur tersebut. Sampelnya dalam penelitiannya adalah resep antibiotik pada pasien polianak yang mendapatkan resep antibiotik di instalasi farmasi di Rumah Sakit Kartika Jakarta Timur. Instrumen penelitian dilakukan dengan mengumpulkan lembar resep yang berisi obat antibiotik terhadap pasien polianak menggunakan formulir data. Adapun beberapa rancangan analisis data menggunakan data primer dengan melakukan penelitian di Rumah Sakit Kartika Jakarta Timur sebagai berikut. 1. Mengumpulkan data. Kemudian yang kedua, melakukan pengecekan kelengkapan data. Yang ketiga, menganalisis. Yang keempat, hasil penelitian dimasukkan ke lembar observasi. Yang kelima, membuat laporan. Sekian penjelasan KTI saya. Mohon maaf bila ada kurangnya. Dan saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.